yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu. Untuk acara selanjutnya sambutan Ketua Majelis Taklim Perisa pada Ikan Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bunda Rawuh. Selamat dan salam sejahtera junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat syafaat yang ilahi. Amin. Sudah apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin. Senang yang datang penuh. Udah sekarang ini spesial Arisa 15 tahun. Tepatnya di 2 November. Sebenarnya kita nggak mengadakan apa-apa, cuma sekedar memperingati aja. Kalau kita ngajinya cuma udah 15 tahun, tapi atur nuwun Ustaz Kris yang selalu membersamai. Udah lama juga ya ngajinya, tapi masih gini acaranya insya Allah kita istiqomah itu. Amin masyaallah. Bunda, sebenarnya saya berdiri di sini mewakili semua pengurus, monggo pengurus untuk bisa saya kenalin ya Ibu, tiga pengurusnya Anissa. Mungkin nanti ada yang mau besanan, mau cari calon besanan, mau cari mantu. Mungkin Ibu pengurus. Monggo yang bisa aja, monggo. Jadi di sini kita bersembilan ya Bu, artinya 10, ada yang mengundurkan diri 1. Anissa ini udah 15 tahun, kegiatan kita rutin itu ngaji tiap 2 pekan sekali. Ada yang usul 1 pekan tapi kita belum bisa karena ke depan mungkin kita pikirkan kita ada acara kegiatan rutin kita Jumat berkah ya Bu, samping ngaji yang 2 pekan sekali itu Jumat berkah itu juga 2 pekan sekali. Habis ngaji Jumatnya kita ngadakan Jumat berkah. Jadi Jumat berkah itu kita nginiin apa Bu, nasi kok ya Bu. Biasanya kita taruh di masukkan juga. Kadang kalau misalnya ada yang berkenan mau bawa kemana monggo. Jadi biasanya pengurus yang ini pengurus. Cuma kalau ibu-ibu ada juga sih banyak juga yang ikut serta. Jadi nasi nasi kotak ya Bu, monggo isinya apa aja. Biasanya kita minimal 5. Kita biasanya cuma 5, 10 gitu agak banyak. Jadi kita misalnya masak di rumah dibungkuskan 5, ditaruh di aluminium itu aja, simpel aja. Terus kegiatan lainnya kita ada Ramadan berbagi. Tiap Ramadan kita ngumpulin sembako. Ada yang transfer berupa uang, kalau beli sembako kita berbagi. Terus ada lagi silaturahmi setelah hari raya. Kita ada silaturahmi. Oh ya Bu, ini udah pada ada Bu, ini ada Mbak Wahyu, Bu Emi, Mbak Ida. Mungkin kalau mau di sana ada Mbak Orong, terus Mbak Dewi, Mbak Yani. Tugasnya masing-masing Bu, ada yang jam 3 malam bangun, ada tugasnya Bu bangunin ibu-ibu di grup untuk jadwal sholat makan sholat itu paling pagi Ibu tugasnya. Yang lain ada yang itu uang infak, ada yang beli permen, udah terbagi semua. Jadi sebenarnya ketuaan ini penak menjadi developer, cuma orang masih belum jadi developer. Ini
Anissa untuk jadi ketua Anissa. Monggo yang masuk. Seleksinya gampang. Tapi yang mau jarang Bu, makanya saya tetap ada di sini. Orang masih belum ganti. Bukannya apa, tapi nggak ada yang mau ganti aja. Terus ibu kayaknya saya nggak bisa ya Bu kalau misalnya lama-lama. Oh ya Bu Pak, kemarin itu kita ada kegiatan yang lumayan ya Kak, meras pikiran ini. Jadi apa kemarin itu kan ada tahun ini di bulan 6 di bulan Juni kita itu mulai jadwalnya dirubah ke pagi hari. Tadinya kan di siang. Banyak yang bu ya pagi aja. Kita ngajakkan polling, kita dapat 63 responden yang 48 itu minta untuk pagi, yang 15 itu minta siang kembali ke semula. Cuma karena kita udah adakan polling, respondennya juga udah cukup di atas 50% kita minta siang, makanya kita adakan mulai di siang hari. Terus kita evaluasi selama 3 bulan. Jadi absensinya lumayan, daripada di pagi hari lumayan yang di siang banyak yang makanya kita pertahankan, kita tetap di siang hari. Jadi semua yang keputusan kita musyawarahkan biar ibu ngajinya nyaman. Kita cuma memfasilitasi aja. Terus ini ada kado dari ibu, nanti misalnya ini bisa ada tes kesehatan, sumbangan dari Anissa Junior. Ini coba-coba mau jadi Anissa. Jadi ada tes, monggo nanti yang sudah, tadi sudah ya. Kalau mungkin ininya alatnya masih ada, tes tensi, asam urat sama gula darah. Nanti bisa habis kajian kalau misalnya ininya alatnya masih ada. Itu aja Bu, mungkin saya nggak bisa kalau lama-lama matur nuwun sangat rawuhnya muga kita istiqomah. Oh ya Bu, pesan sponsor dari Kak Mir Masjid Al-Huda, karena bangun depan itu ada keramik, mungkin ada sisa rezeki bisa kita salurkan ke Masjid Al-Huda. Matur nuwun sangat, maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu yang kami hormati, kita serahkan langsung kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah tsummal hamdulillah. Segala puja dan puji itu cuma milik Allah. Segala keindahan yang saat ini kita bisa pandang, segala kenikmatan yang saat ini kita bisa rasakan, dan segala kesuksesan yang saat ini Bapak, Ibu, kita semuanya yang saat ini sedang mampir di tengah kehidupan kita, itu semata-mata punyanya Allah, bukan punya kita. Kita hanya diberikan izin oleh Allah, signs to be interested, not signs of belonging. Kita hanya dikasih oleh Allah izin hanya untuk hak guna pakai. Tidak ada satupun yang saat ini kita pandang itu indah, yang kita rasakan itu nikmat, dan yang saat ini semua fasilitas dunia yang Allah pinjamkan kepada kita, tidak boleh kita mengatakan ini punya saya. Kalau ada di antara kita yang menganggap kecantikan ini milik saya, bukan milik siapa-siapa. Ketampanan ini milik saya, ini anak saya yang teladan, ini aset saya, ini mobil saya, ini toko saya, ini title saya. Maka kalau ujung-ujungnya saya, siap-siap kita akan kecewa. Ujung-ujungnya kemana kecewanya? Ke rumah sakit, Bu. Karena kita menganggap ini punya kita.
Lihat orang-orang yang selalu tampil bahagia. Karena mereka sudah dalam hatinya mengatakan semua ini bukan punya saya. Maka kalau hari ini Allah akan mengambil anak saya tanpa saya persiapan pun, saya insya Allah akan sami'na wa ata'na. Tadi Al-Quran kita dengarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ada orang yang mengatakan seperti itu, kemudian dia pahami artinya, masukkan ke dalam hati, maka apapun yang saat ini mampir di hadapannya itu hanya sebatas uang di kantongnya, handphone di kantongnya, mobil di garasinya. Kalau sudah handphone kita sudah masuk dalam hati kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, handphone berdering. Mana yang pertama kali kita tuju, Bu? Handphone, Ustadz. Sangat betul, Ibu. Karena kalau kita mengambil wudhu kemudian kita sholat, itu diyakin betul sholatnya nggak khusyuk. Karena kita akan mikirin tadi siapa yang telepon. Jangan-jangan tadi arisan yang keluar saya. Makanya Rasul bilang la sholata li jari la sholata li hadratit ta'am. Kalian nggak apa-apalah, nggak mendahulukan sholat. Kalau di depan kalian ini ada hidangan makanan. Ya, afdolnya apa? Kita makan dulu. Bu, afdolnya makan dulu. Maka urusan-urusan sosial itu, agama itu mendahulukan. Monggo, selama kamu bermanfaat buat orang banyak, silahkan dahulukan orang yang ingin kamu, yang butuh pertolongan kamu. Tuh, Bu. Allah nggak butuh pertolongan kita. Bahkan Allah nggak butuh sholat kita, Bu. Sama seperti orang tua kandung kita. Mereka butuh harta, mereka butuh uang. Tapi ketika mereka punya anak dua, satu kita, satu adik kita. Orang tua kita lagi butuh mungkin buat berobat, ya Bu, buat beli tas kayak Nagita Slavina, ya, buat beli parfum kayak istrinya Raffi Ahmad. 10 langkah sudah kecium bau parfumnya. Ya. Mah, ini setengah dari gaji saya mau saya berikan ke mama. Karena mama kita itu betul-betul orang yang betul-betul diberikan oleh Allah sifat kasih sayang. Sementara anaknya yang kedua ini butuh buat biaya kehidupan dia. Kira-kira ibu kita akan mengatakan gimana, Bu? Sudah, berikan saja kepada adik kamu dulu, ya Bu. Mama insya Allah dalam keadaan baik. Begitu juga Allah, Bu. Waktu sholat zuhur tinggal 15 menit lagi. Sementara tetangga kita itu, ya, kita waktu zuhur jam berapa? Setengah 12, Bu. Kurang 3 menit. Asarnya jam 3 kurang 1/4. Jam setengah 3 kita belum sholat zuhur. Ya karena mungkin uzur syar'i lah. Tidur kebablasan. Karena ingin meneladani Ashabul Kahfi, Bu. Ya. Kita pas bangun tidur, kita ngambil wudhu, pintu rumah diketok. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 3 kali siapa? Ibu sudah siap mukena. Ibu sudah siap wudhunya. Sudah bawa sejadahnya. Mau sholat tuh zuhur. Sudah waktu akhir. Bu, kenapa? Tolong, Bu. Anak saya saat ini sedang kecelakaan. Saat ini sedang nauzubillah di PKU, Bu. Dan darah yang cocok dengan anak saya itu cuma darah saya. Semua dikontak sampai detik ini dari jam 11 itu anak saya belum menerima darah. Berapa butuh kantongnya? 3 kantong darah. Dan tidak ada satu yang kecuali saya. Maka saat itu agama mengatakan tinggalkan zuhur Anda. Langsung lari ke PKU. Allah nggak butuh dengan sholatnya kita, Bu. Karena kita tahu ilmunya, maka pada saat kita sudah sampai ke PKU, azan asar berkumandang di PKU. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita langsung bergegas, selesai sudah urusan orang lain. Ya, kita dahulukan urusan orang lain, Allah ridho dengan kita. Karena Allah nggak butuh kita.
Sama seperti emak kita ketika butuh uang, tetapi ada adik kita yang butuh uang. Emak kita mengatakan, kasih adik kamu dulu, mama ridho. Percuma kamu kasih mama uang segitu, sementara adik butuh. Allah tuh begitu, Bu. Terus gimana Ustadz? Kita pakai ilmu kita di MTA Nisa. Ada yang namanya jamak. Ya Bu, langsung lari ke masjid. Kemudian sholat dengan orang-orang mukimin di sana. Sholat asyar berjamaah. Setelah itu langsung niatkan sholat zuhur. Dijamak ke asar, bukan qadha. Ibu nggak usah niat usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin qadha karena saya nganterin tetangga saya, ribet. Ya, itu orang kalau punya ilmu, dia itu bisa menyikapi segala sesuatu dengan ilmunya, Bu. Beda dengan orang punya nafsu. Orang kalau punya ilmu sedekah, dia akan betul-betul mengeluarkan hartanya itu dengan ilmu. Ya. Orang punya kesehatan, dia akan mengeluarkan jeri baku ilmu kesehatannya itu karena ilmu. Maka berbahagialah orang yang sering hadir di kajian-kajian ilmu, terutama di kajiannya Majlis Taklim An-Nisa. Ini bukan promosi, Bu. Karena memang saya di MTA Nisa. Kalau saya bilang ini pengajian mafaza, saya dipukul sama Ibu. Bukan pada tempatnya, ya. Seperti itu. Maka bersyukur alhamdulillah, Bu. Kita sudah membersamai MT An-Nisa ini. Mudah-mudahan kita doakan pengurus-pengurusnya sehat walafiat, ya. Mudah-mudahan yang cantik tambah cantik. Ya, yang sudah nggak tega saya bilang gitu. Yang sudah expired jangan bertingkah. Ya, sandarkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mau ngasih kita apa? Kita sudah Allahus Somad, Bu. Wajah kita seperti ini sudah Allahus Somad. Selebihnya ambil MS Glow. Ya. Selebihnya kita connect online untuk bisa mempercantik diri. Kalau brandingnya, pondasinya adalah Allahus Somad, maka kecantikan kita salurkan kepada yang syar'i. Kepada siapa? Suami kita. Di zaman sekarang jangankan ibu, istri saya saja. Panggilan saya nomor 2. Panggilan pertama apa? Tukang paket, Bu. Maka di zaman serba yang luar biasa ini, kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada keberuntungan yang sangat besar dalam hidup ini kecuali orang yang tidak memiliki sandaran. Itu nggak beruntung, Bu. Ya, selain bersandar kepada Allah, kita bersandar kepada kecantikan. Kecantikan bakal pensiun. Kita sandar kepada suami yang gagah, tampan, sehat. Suatu saat Allah akan pensiunkan suami kita. Kalau kita nggak cepat-cepat ngaji, kita akan sutris. Kita stres, ya. Kita sandarkan kepada anak-anak kita. Ya, anak saya 5, insya Allah pendekar semuanya. Diambil 1 sama Allah, kita nggak punya daya dan upaya. Maka tiada orang yang sangat beruntung di dunia ini kecuali dia hanya mengatakan Allahus Somad. Bukan gaji suami Husomad. Bukan deposito Husomad. Bukan tabungan Husomad, bukan. Tapi Allahus Somad. Maka dengan meyakini bahwa memang Allah lah yang menguasai segala-galanya, itu mutlak, Bu. Tidak ada tawar-menawar, ya. Tidak ada negosiasi, tidak ada satupun celah yang tidak luput dari kekuasaan Allah. Tidak ada satu noktah kecil pun yang Allah nggak melihat noktah itu. Tidak ada ranting yang terlepas dari dahannya di tengah malam yang gelap gulita yang Allah tidak mengetahui. Itu semuanya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka totalnya sempurna segala-galanya Allah yang membuat, Allah yang mengurus dan Allah yang menguasai. Adapun manusia diberi kebebasan untuk memilih, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, Bu. Allah sudah berikan kepada kita fasilitas mobil. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah tentang mobil ini? Kemana mobil ini selama ini kita arahkan? Yuk sama-sama kita prosentasekan.
Apakah mobil ini lebih banyak kita giring pelesiran ke tempat-tempat yang gak tentu? Apa sebaliknya tanda syukur kita kepada Allah? Kita arahkan mobil ini untuk semata-mata ingat sama Allah. Kalau toh pelesiran ini hanya untuk menunggu waktu sholat. Kalau toh mobil ini saya arahkan ke mall, ujung-ujungnya saya ke mall belanja ini sejatinya hanya untuk menunggu waktu sholat. Maka syukur atau tidak syukur. Kata Al-Quran, dan sudah diilhamkan di hati manusia untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Potensi baik dan potensi buruk telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita tinggal memilih mana yang akan kita kembangkan dalam hidup ini, Ibu. Ibu setiap hari megang handphone. Di handphone itu mungkin 2-3 hari yang lalu player MT Anissa ini sudah berseleweran di dunia maya. Ibu punya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada fujur, ada takwa. Sementara hari Rabu ini pagi-pagi mungkin jam 9 ada urusan penting. Tetapi sifat takwa itu mendominasi. Jangan, mendingan kajian dulu. Siapa tahu di kajian ini yang tadinya kamu lemah menjadi kuat. Yang tadinya kamu saat ini lagi betul-betul dirundung yang namanya futur, ya, dirundung kelemahan fisik, kelemahan hati. Mudah-mudahan hadir di majelis talim ini dicas oleh Allah dalam Al-Quran dan dicas oleh Rasul dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang milih itu kita. Maka nggak ada sejarahnya orang yang gantung diri karena Allah tuh nggak ada. Saya gantung diri lillahi ta'ala, nggak ada, Bu. Ya. Orang yang minum obat racun tikus karena Allah itu nggak ada. Ya, semuanya karena manusia. Karena mungkin di dalam hatinya sifat fujurnya yang lebih mendominasi. Loh, kenapa sifat fujurnya lebih mendominasi? Mungkin selama ini dia banyak dunianya daripada kajiannya, Bu. Ya. Mungkin kajiannya kajian, cuman hanya di depan medsos, hanya di depan YouTube. Dan kurang mengena, saya berani mengatakan itu. Orang yang ngajinya cuma di YouTube, nggak pernah tatap muka, Bu, dengan Ustazah Eva, mungkin tidak ada wadah, kesempatan untuk kita bertanya. Akhirnya ustadz-ustadz yang ada di YouTube menerangkan tentang Al-Quran. Kita salah nangkep, akhirnya kita menafsirkan lewat diri kita sendiri. Setan jatuhnya. Tuh, Bu. Ya Allah, Ustazah ini gimana, Ustazah? Saya ini punya rumah yang sudah belum saya zakati hampir 25 tahun. Rumah saya ini bernilai 1,3 T, Bu. Insya Allah, terserah Ibu lah panjangannya apa. Saya punya mobil juga. Dan mobil dan rumah ini selalu saya tinggali. Kalau kita ngaji kita akan mengatakan, selama aset yang kita punya itu tidak untuk diperjualbelikan, maka tidak ada zakat di dalamnya. Kita punya mobil, mau mobil harga 20 triliun, selama mobil itu buat akomodasi keluarga kita. Buat suami, buat istri mobil, buat anak-anak. Nggak pernah kita grabkan, nggak pernah kita sewakan. Rumah yang harganya mungkin seperti istana, nggak pernah kita kosan segala macam. Tidak ada zakat untuk harta yang tidak diperjualbelikan. Nah, seperti ini, Bu, harus memang betul-betul. Kita harus berhadapan dengan ustadz-ustadz yang kita percayai dan mumpuni. Banyaklah di Wonosobo ini. Subuh tadi ada kajian. Jam 7 sampai jam 6 ada kajian. Jam 7 sampai jam 8 ada kajian. Tadi Ustadz Irfan di Elena. Ya, Bu, sekarang Ibu sudah ke sini. Mungkin lauk pauk belum dimasak sama Ibu. Tapi nah suami ridho, ya Allah sudah mah. Yang penting hari-hari mama tadi kajian, papa ridho. Terus gimana, Pak? Insya Allah kita nge-grab saja. Tuh, Bu. Banyak cara. Allah itu buat kita bahagia tuh banyak cara. Sudah pernah nggak Ibu berpikir kenapa kok sendal saya yang baru saya beli itu hilang? Kalau kita kufur nikmat, kita akan menyalahkan orang lain. Dasar ke masjid kok nyolong sendal. Tapi kalau seandainya kita syukur nikmat, kita akan mengatakan, oh mungkin sendal ini levelnya rendah buat saya, kata Allah.
Allah jadikan sendal ini hilang. Nanti suatu saat Allah akan berikan saya sendal yang lebih daripada ini. Tenang Bu. Ya, sandaran kita Allahus Somad. Oleh karena itu jangan salahkan siapapun. Andai kata kita termasuk berkelakuan buruk dan terpuruk. Kecuali karena kita yang salah. Kita yang salah. Allah sudah memberikan fasilitas-fasilitas kepada kita. Ya, TV, setiap kita buka remote, ya ternyata sudah tampil ceramah. Handphone kita buka, ceramah lagi. Udah gitu kita buka status WA teman-teman, loh ceramah lagi. Tinggal kita. Apakah kita betul-betul mengalahkan sifat fujur kita untuk mendominasi sifat takwa kita? Tapi kalau sifat takwa kita nggak pernah diasah, bangun jam 2:30 sudah waktunya ngadu sama Allah. Kata sifat fujurnya, jangan, masih malam, aktivitas kamu banyak, belum kamu bla 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 bla, nanti kamu capek, matikan handphone, tidur lagi. Tapi kalau kita mengatakan ya Allah, takwa kita semburkan. Saya masih butuh Allah. Gaji suami saya sebulan cuma 300 juta. Misalkan 300 juta ini zaman sekarang buat beli apa Bu? Ya kan? Gorengan 2003. Cara ngitungnya gimana Bu 2003? Mahal-mahal semua sekarang. Ya Allah. 300 juta dibelikan handphone Pro Max sama Panadol Bu. Masya Allah. Ya kita butuh Allah. Kita butuh Allah. Doa sama Allah. Doa sama Allah. Anak-anak kita angkat. Waktunya azan angkat. Kita latih tuh takwanya. Supaya apa? Supaya tajam punya sifat takwanya. Kalau sifat takwanya tajam, dia akan mempertimbangkan segalanya semua bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya sampai jam berapa ini Bu? Catat Bu yang saya omongkan. Ada door prize. Saya guru yang paling baik menginfokan kepada murid-murid, catat. Dan saya tidak akan pernah memberikan pertanyaan yang sulit kepada murid-murid saya. Kenapa Ustadz? Khawatir saya dituntut di hadapan Allah. Siapa yang mempersulit orang lain, maka kelak Allah akan mempersulit dia di hari kiamat nanti. Ya, saya lanjutkan lagi. Sedangkan keberuntungan bagi orang-orang yang bersandarnya kepada Allah mengakibatkan dunia ini ataupun siapapun terlampau kecil Bu, Masya Allah, untuk menjadi sandaran baginya. Tokonya besar, asetnya mungkin per hari keuntungannya 30 juta. Kalau dia bersandar kepada Allah, ketika azan berkumandang, ditinggalkan tuh Bu, kecil. Lihat zaman sahabat, anak-anak kecil di zaman sahabat ketika menaklukkan, Harun ar-Rasyid menaklukkan apa? Menaklukkan di perang salib itu Bu, Masya Allah. Hasil gonimahnya, itu anak-anak kecil saat itu kelereng mereka itu dari kristal-kristal Bu. Dari emas, sudah nggak ada harganya. Maka kalau kita meyakinkan diri itu Allahus Somad, maka semuanya kecil. Semuanya akan Allah hadirkan pada saat kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hari ini dompet saya itu habis, menipis. Buat kemana? Sudah tahu. Buat belanja, buat anak, buat pendidikan, bla bla segala macam, buat Jumat berkah. Tinggal berapa? 100.000. Percayalah, Allah akan isi lagi tuh dompet kita Bu. Apakah dengan kesehatan? Mungkin. Apakah dengan beasiswa anak kita? Sangat mungkin. Karena nggak akan pernah satu wadah yang masih penuh akan ditimpah lagi, tuh nggak bisa Bu. Maka syukur yang saat ini kita miliki sebagai magnet untuk menarik semua benda-benda keperluan-keperluan yang belum kita miliki. Syukur tuh Bu. Tapi kalau orang kufur, justru kufur itu akan meniadakan, akan menghapuskan, akan merusak, bahkan akan membinasakan semua hal yang sudah kita miliki. Syukur atau kufur. Ya Allah, alhamdulillah hari ini sudah nolong orang. Walaupun debit rekening saya berkurang, Allah tambah. Pasti yakin. Yakin dulu. Ilmu akalnya dibelakangkan. Yakin dulu. Kalau kita nggak yakin ya nggak akan bisa.
Banyak orang-orang yang berangkat haji itu nggak pernah ngambil tabungannya. Banyak, Bu. Ya. Banyak mereka-mereka yang punya segala-galanya tanpa mendebit rekeningnya. Banyak. Yakin atau tidak ya? Yakin. Orang bersandar pada sebuah tiang. Dia takut tiangnya roboh. Ya, Bu? Takut diambil orang, takut tiangnya terguling, takut tiangnya jatuh. Bersandar kepada sebuah kursi, takut kursinya diambil. Begitulah orang-orang yang panik dalam kehidupan ini. Karena apa? Dia bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian MT Anissa kita adalah apa? Syukur untuk apa? Mengeluarkan semua kekuasaan makhluk untuk kita masukkan dalam hati kita Allah yang berkuasa. Allah maha segala-galanya. Allah punya hak prerogatif penuh untuk mewafatkan suami kita. Allah punya hak prerogatif penuh untuk mengisi dalam rahim seorang wanita yang divonis mandul oleh dokter. Tidak ada yang mustahil di mata Allah, Bu. Dokter mengatakan ibu sudah menopause, sudah expired, ya, sudah nggak bisa produksi anak lagi. Tapi istrinya Nabi Zakaria, Bu, usianya 70 tahun. Bisa punya anak setahun dua. Masya Allah. Itu gimana puasanya, Ustaz? Setahun dua. Bersandar kepada kedudukan, bersandar kepada harta, bersandar kepada penghasilan, bersandar kepada kekuatan fisik, bersandar kepada depositonya. Ya, dulu kita bilang musyrik tuh orang-orang tua kita dulu. Kenapa? Kemana-mana bau keris. Ibu kalau lewat ke kampung-kampung, Bu, saya kalau lagi motoran itu banyak tuh orang-orang yang kemana-mana bawa arit, Bu. Itu kok di Jakarta ditangkap-tangkapin polisi tuh. Pak mau kemana bawa arit? Ngarit. Ya kan? Musyrik, bawa keris segala macam. Tanyakan pada diri kita. Apakah kita merasa tenang, nyaman, kalau kemana-mana ke Jogja, ke Semarang, Sulawesi, ke Mekah, nggak bawa ATM kita, nyaman nggak, Bu? Allahu Akbar. Sandar kepada kekuatan fisiknya, sandar kepada yang lainnya. Padahal semua yang kita sandari sangat mudah bagi Allah untuk mengambilnya. Sangat-sangat. Namun andai kata kita hanya bersandar kepada Allah yang menguasai setiap kejadian, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu Allah Subhanahu wa taala, Bu. Ini baru muqaddimah, ya. Baru muqaddimah. Yang penting kita ngaji sersan, Bu. Tahu sersan? Serius tapi santai. Ya, jangan sampai kita ngaji itu jadi beban suami, Bu. Jangan, kasihan. Suami-suami ibu itu sering mampir ke rumah saya. Nggak ngasih apa-apa, cuman ngasih masalah. Allahu Akbar. Di belakang saya biasa ada anak-anak, ada santriwati di belakang. Ini kok ada bawa bapak dua, ini mau apa ini? Masih pakai pakaian kantor, belum pulang. Assalamualaikum, Masya Allah Pak, gimana kabar, sehat? Ini sengaja apa memang nyasar, Pak? Sengaja, Ustadz. Saya mau maghrib di sini sampai isya. Maghrib sampai isya. Kenapa sih? Istri saya, Ustadz. Padahal tadi siang ngajinya sama Ustadz. Kenapa? Itu tadi barusan telepon saya. Minta diantar kemana? Mahkota Baru. Ke Mustika. Mana toko emas Magelang? Lah emang kenapa? Ngelihat tetangganya. Ngelihat sampingnya itu giginya pakai emas semuanya. Allah Akbar. Belum ada perubahan Pak Ibu? Belum. Saya suruh ngambil nasi. Entar, hati-hati loh Bu. Ya kan? Kata-kata entar, kata-kata nanti aja. Itu jadi ladang dosa buat kita. Dan kita sebagai seorang suami jangan pernah melulu nyuruh istri. Gara-gara dosanya banyak, gara-gara suami. Mau nyuruh, takut entar nanti dosa.
Mah bikinin Indomie, nanti ya beli dulu di warung, nanti lagi dosa lagi, Bu. Manusia sering nggak menyadari bahwa limpahan karunia dari Allah selalu mengucur dalam setiap keadaan, Bu. Ya, Allah tuh ngasih karunia ke kita selalu Allah turunkan dalam segala keadaan. Kita lagi nggak minta Allah kasih, ya. Kita lagi minta Allah kasih. Kita lagi maksiat Allah kasih nikmat Allah. Kita lagi tidur, yang lainnya sholat berjamaah, kita lagi kebablasan tidurnya, itu Allah berikan nikmat ke kita. Makanya Allah itu nggak pantas dikatakan terima kasih ya, tidak. Allah bilang hamdun. Hamdun itu segala puji hanya untuk Allah. Kenapa? Karena Allah itu memberikan kepada kita sesuatu yang kita pinta dan kita nggak pernah pinta. Allah tahu betul detailnya kapan orang ini harus butuh. Kapan dia harus naik Pajero. Kapan dia harus naik Vario. Kapan dia harus ngontrak. Kapan dia harus punya besar. Allah tahu, Bu. Tapi kita kadang-kadang yang sok tahu. Ya, karena kita selalu dididik oleh barang-barang yang instan-instan. Mau makan, repotlah masak, ngambil mie instan. Ya, akhirnya kita letoy semuanya. Nyanyi dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Semangat dulu. Sekarang kebanyakan makan Indomie. Dari Sabang sampai Merauke. Lepai, Bu. Ya. Kenapa? Mie instan, bro. Astagfirullahaladzim. Nanti saya tanya nanti. Bagaimana nyanyi mie instan yang... Kita sedang maksiat atau sedang taat karena Allah tetap terlimpah kepada kita. Kita lagi tidur, lagi terjaga. Karunia Allah nggak pernah tidak mengalir dalam diri kita, Bu. Nggak pernah dalam setiap keadaannya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullu fi kitabim mubin. Hud ayat 6. Catat, nanti saya tanya. Ada berapa huruf Al-Quran yang ada di surat Hud ayat 6? Kata Allah, enggak ada satupun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah janji Allah, Bu. Bukan janji para calon-calon cabub dan cagup. Bukan janji partai, ini janji Allah. Kita punya anak yang punten S3, karunia sudah Allah berikan kepada dia porsinya. Punya anak yang cuma lulusan SMA, sudah Allah berikan jatahnya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha. Dan Allah tahu tempat yang harus diberikan ini kemana rezekinya. Ada suatu hari umat Nabi Musa bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, aku punya satu butir jagung yang sudah aku rebus nih. Ya, kira-kira jagung ini punya siapa? Engkau kan seorang nabi, engkau kan seorang rasul." Kata Nabi Musa, "Wa ya'lamu mustaqarraha." Cuman Allah yang tahu, saya enggak tahu. Lah, kamu gimana? Jagung ini ya punya saya. Nih, saya makan. Makan jagung, enggak bisa nelen, Bu. Dia langsung enggak bisa ngomong. Ternyata dipukul sama Nabi Musa, tekuknya keluar butiran jagung itu. Datang ayam jago. Punyanya ayam jago. Jangan kita merasa kita punya segala-galanya. Jangan, bahaya, Bu. Lihat tukang parkir tuh. Senang hidupnya. Nggak ada, Bu, tukang parkir yang dirawat di PKU, RSU, RS itu nggak ada tukang parkir. Ya, semuanya orang-orang sakit semuanya. Tukang parkir di luar rumah sakit. Hud ayat 6. Ya, Hud ayat 6. Allah melimpahkan karunia kepada seluruh makhluk setiap saat. Pada setiap bilangan waktu terkecil, kapan orang yang dapat rezeki? Pasti ada karunia Allah. Manusia itu nggak pernah kekurangan pada dasarnya. Manusia itu selalu berkecukupan, Bu. Nggak pernah kurang rezeki, nggak pernah kurang segala-galanya. Cuman manusia itu kurang bersyukurnya. Baru 2 bulan punya
iPhone 15 Pro Max. Nanti akhir November dirilis 16 Pro Max, Bu. Akhirnya Masya Allah, ya Allah. Ya, itu manusia. Gak pernah Allah itu sedikit pun meniadakan rezekinya buat kita semuanya. Kapan anak kamu jadi orang? Sekarang jadi orang apa belum ya? Allah maha segala-galanya. Yang penting syukur dan tidak syukur. Syukur adalah kunci. Orang yang merasa kurang rezeki sebenarnya karena kurang syukur. Ya, hawa nafsu terus menerus menuntut pemuasan. Padahal kepuasan gak pernah ada ujungnya. Sedangkan syukur adalah kunci orang-orang beriman, Bu. Dalam menyikapi hidup dunia ini, orang beriman selalu mengatakan ini semuanya atas izin Allah, atas sandiwaranya Allah. Yang penting ketika saya dihadapkan seperti ini, saya syukur atau saya kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang-orang beriman itu kenapa mereka tenang? Karena mereka selalu bersyukur. Ingat, kufur adalah gerbang menuju hidup yang nelangsa. Selalu merasa nggak cukup dan gelisah. Bahkan dalam keadaan serba ada. Bahkan ketika kita dalam kondisi serba ada sekalipun, Bu. Kalau kita nggak pandai bersyukur, kita akan merasa kekurangan. Ya Allah, Bu, ini rumah ibu toh, Masya Allah. Pintu gerbangnya, passwordnya kedipan ibunya, Bu. Luar biasa, Bu. Itu kalau jalan ke rumahnya, kalau nggak naik sepeda listrik atau sepeda motor capek, Bu. Tapi dia bilang, lah Ses, ini mah biasa. Saya insya Allah mau buat rumah lagi. Di mana? Sana. Sapuran. Sudah titik air liur kehabisan, orang yang memandangnya dia mengatakan ini nggak ada apa-apanya. Mobilnya keluar dari garasi. Masya Allah. Rodanya 6. Gak mau kalah sama ambulan, Bu. Ada sirenenya di atas. Dia mengatakan, lah ini mah biasa. Biasa. Masya Allah. 10 menit lagi. Tadi saya bilang, ya, syukur itu magnet, Bu. Sebesar, sekecil, seporsi, bagaimanapun Allah memberikan kepada kita segala-galanya, yang penting syukur. Jadi nikmat. Kita dikasih brownies, bersyukur. Papa cookies, bersyukur. Anyer bakri pun bersyukur. Insya Allah. Hatta bubur cendil, bersyukur. Saya mungkin gak mau, tapi mungkin anak dan istri saya mau, Bu. Ya kan? Allah itu tahu, kita yang sok tahu, Bu. Ya Allahu Akbar, datang orang. Bu, mohon maaf, Bu, kenapa? Ini suami saya harusnya sudah pulang dari rumah sakit. Meninggal ya, Bu? Meninggal. Cuman jenazahnya nggak bisa untuk dibawa karena kami kekurangan administrasi. Berapa lagi? 2.500.000. Kita punya uang 20 juta. Anak saya bulan Juni nanti harus ke sekolah, butuh 15 juta. Ini nanti gimana ya, Bu? Mohon maaf. Sudah saat itu sandiwaranya Allah, Bu. Jangan pernah kita mikirin sesuatu yang masih jauh. Jadi pusing kita, jadi pelit. Alias medit, koret bin buntut kasiran. Itu mah urusan Allah. Masa depan itu urusan Allah. Dites saja belum, sudah bicara pendaftaran nanti berapa puluh juta. Memang sudah kita buat, oh pendaftaran 17 juta, jadi tabungan 20 juta misalkan. Ada yang datang cuman ingin 2.500.000. Ya Allah, nanti kepotong gimana. Udah. Bismillah, musyawarahkan sama suami. Ini adalah sinyal Allah itu ingin mengulurkan bantuan pertolongannya kepada kita, Pak. Lewat apa? Kita harus ngedebit 2.500.000 dulu. Kita nggak tahu loh ke depannya. Barangkali 15 juta, 17 juta nggak sempat kita keluarkan. Loh kenapa, Mah? Kali aja anak kita beasiswa, Pak.
Masya Allah. Kali aja ada jalan di mana-mana sudah. Gak usah mikirin Bu. Punya uang 1 triliun. Kehilangan 1.500.000. Lewat apa? Orang lain minjem sudah hampir 100 tahun gak dikembalikan. Bangun tidur yang dia pikirkan 1.500.000-nya. Yang 1,5 triliun gak dipikirin Bu. Kenapa hingga saat ini Allah tuh nggak mau ngebuka keran-keran uang yang lain? Karena kita memikirkan yang bukan haknya kita. 1.500.000 bukan buat hak kamu. Loh kenapa? Boleh jadi itu zakatnya kamu. Belum dibayarkan. Banyak cara Bu. Biar kita nggak stres tuh banyak cara. Kok qadarullah ya Ustadz? Qadarullah gimana? Saya lagi butuh uang ini buat minggu depan Ustadz. Acara apa? Acara penting Ustadz. Tadi subuh datang orang. Butuh bantuan kita Ustadz. Berapa? Gak banyak sih. Cuman berapa? 1.500. Cuman kan uang 5 juta dipotong 1.500 kan berkurang juga. Ini caranya Allah. Buat membuka rekening kamu asuransi. Asuransi yang lain segala-galanya. Syukur magnet Bu. Menarik semua yang belum ada pada kita. Tetapi kufur tadi bisa merusak apa yang ada pada kita. Yang terakhir. Gimana Ustadz? Supaya kita bisa menjadi ahli syukur. Ya. MT Anissa sudah 15 tahun ini pengurusnya bersyukur tambah istiqomah. Tambah betul-betul ingin membimbing simba-simba ya. Betul-betul berani jor-joran untuk agar kajian MT Anissa ini tambah berkembang. Ketika orang lagi bingung, ya Allah saya harus nanya agama kemana? Datang saja ke kantor sekretariat MT Anissa. Di mana? Itu samping restoran. Datang sebagai wadah Bu. Nah, gimana supaya kita menjadi ahli syukur? Maka yang pertama, yakin bahwa hanya Allah yang kuasa melimpahkan segala nikmat dan karunia kepada kita. Yakin Bu, ini semuanya campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul kita yakini Allah yang maha segala-galanya, Allah yang mengatur segala-galanya, Allah yang memberikan karunia kepada saya sampai detik ini. Saya diberikan toko yang besar. Saya diberikan pelanggan yang banyak. Semata-mata karena Allah menggerakkan makhluk-makhluknya untuk melariskan dagangan saya. Terus selanjutnya apa? Sudahkah kita bersyukur? Ya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat yang kalian saat ini nikmatin. Kecuali itu semuanya tidak ada campur tangan sedikit pun dari kamu. Kecerdasan kamu gak ada. Titelnya kamu gak ada. Cekatan kamu gak ada. Manajemen kamu dalam dagang gak ada. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya dengan kuliah S3 ekonomi, S1, S2, S3 ekonomi bisa membuat kaya orang, gak mungkin ada lulusan SD Bu. Jadi konglomerat tuh gak mungkin. Nggak mungkin cuma lulusan STM, SMA bisa punya beberapa pom bensin yang ada di Jawa Tengah Bu. Dan mungkin barangkali dosen ahli ekonomi nggak lebih kaya dari muridnya yang cuma semester 2 ekonomi nggak lulus. Siapa yang berikan ini semuanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma idza massakumud-durru fa ilaihi taj'arun. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang gak semuanya di atas dan gak semuanya orang di bawah. Yang di atas sekarang jangan lupa daratan. Yang di atas ingat sama Allah. Ketika yang di atas mulai turun ke bawah, maka jadikan Allah sebagai tempat kembali. Kemudian lanjutan yang kedua. Orang yang ingin menjadi ahli syukur selalu memuji Allah dalam setiap keadaan. Sehat, alhamdulillah. Sakit, alhamdulillah. Enggak punya hutang, alhamdulillah. Punya utang, alhamdulillah. Lagi kuat, alhamdulillah. Lagi lemah, alhamdulillah. Semua kita mukodimahkan dengan alhamdulillah. Kalau ada sedikit pun celah untuk kita keluh kesah, segera istighfar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, harus memiliki kebiasaan
sering-sering pandai berterima kasih kepada orang lain. Nah, ini berterima kasih kepada orang tua kita. Alhamdulillah dilahirkan dari orang tua seperti ini. Saya jadi soleh, saya jadi soleha, saya jadi Islam segala macam. Berterima kasih dengan guru yang telah mengajarkan kita. Berterima kasih kepada orang lain yang sudah banyak membuat kita seperti ini. Ibu bisa datang ke sini gara-gara mana? Gara-gara pom bensin. Ada yang bawa motor, ada yang bawa mobil. Nggak bisa mobil ibu sampai sini, motor ibu sampai sini kalau bukan izin Allah atas asbab tukang bensin. Maka jangan pernah lidah ini kaku untuk ngucapin makasih ya Mas. Jangan. Dan nutup, Mas makasih ya Mas, ini buat Mas. Ya, kembalinya ambil, nggak ada kembalinya. Alhamdulillah nggak ada kembalinya. Ya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mohon maaf sudah jam 11 tepat. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara yang milih siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari saya atau pertanyaan dari pengurus An-Nisa. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan ibu. Langsung. Ya. Ya. Silahkan. Yang ngacung dulu saya akan berikan pertanyaan. Ya. Ada bu yang ngacung? Angkat tangan dulu. Ya. Ibu, hari ini kita sedang memperingati Majelis Ta'lim An-Nisa. Kapan lahirnya MT An-Nisa, Bu? Tadi sudah belum ya? Oh, 12 tahun yang lalu. Tadi 2 November tadi apa itu? Oh, jangan kasih tahu. Ya sudah batal, Bu, batal. Ya. Ibu hafal tidak surat Hud ayat 6? Enggak hafal? Iya. Sekarang terserahlah ibu mau jawab apalah. Oh iya. Ibu gimana? Oh malah mau tanya Bu Dida, bukan mau door prize. Mau tanya. Sebelum nanya saya nanya dulu boleh Bu? Biar menurut Ibu syukur itu apa sih? Masya Allah. Ya Bu Dida dapat door prize tuh Bu. Datang Bu. Silakan Ibu mau pilih ke kesehatan apa ke hadiah. Ya silakan Bu mau nanya apa? Selama dari hasil aset ibu itu ibu ada pendapatan, maka wajib dizakati. Ya betul, zakat mal. Zakat rumah nggak ada, zakat mobil nggak ada. Tapi semua zakat mal. Ya zakat, gitu ya Bu. Sama-sama penjawab pertanyaan kedua. Oh silahkan Bu. Oh ini anak nyanyi lagi. Sholat. Oh iya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kajian khusyuk insya Allah akan saya kaji di 2 tempat dan di 2 hari. Yang pertama di hari ini insya Allah di tempat tinggalnya Bu Nur di Sumberan. Kita akan ngebahas tentang bagaimana kita khusyuk sholat. Yang kedua saya akan bahas ketika nanti pengajian Yangkung. Nanti hari Jumat di Al-Huda ini. Saya akan bahas biasa aja Bu. Khusyuk itu bukan kita sholat nggak ngedenger apa-apa Bu. Ya, khusyuk itu at-tawadu wa tafadil. Artinya kita sami'na wa ata'na kepada semua apa yang Allah perintahkan kepada kita. Itu khusyuk. Saya pernah cerita ke ibu ya.
Rumah kami di Kartini, Jakarta Pusat, Mangga Besar itu, masjid seberangnya itu rel kereta api. Yang sekarang Jakarta Bogor itu lewat di samping masjid kami. Sekarang relnya di atas. Mangga Besar, stasiun Mangga Besar. Itu teman kami ada yang bilang, Alhamdulillah Ustadz, saya tadi sholat zuhur nggak ngedenger suara kereta, nggak ngedenger suara kendaraan. Apakah saya khusyuk? Tidak. Itu namanya budek jenengan. Ya, selama ini kita mengartikan salah loh Bu. Khusyuk itu Allahu Akbar. Kalau khusyuk itu nggak mendengar apapun, Rasul itu pernah dong sholat nggak khusyuk. Kapan? Pada saat beliau sujud, ada Hasan Hussein naik di punggungnya. Dan saat itu Rasul itu melamakan sujudnya. Karena kalau Rasul itu bangkit, ngebanting mereka berdua. Akhirnya lama, sahabat semuanya berpikir, ini ada bacaan apa lagi yang dibaca Rasul? Sampai kok sujud ini kok lama sekali. Padahal bukan sujud yang akhir. Akhirnya datanglah malaikat Jibril, ngebopong yang namanya Hasan Hussein. Rasul baru bangkit. Allahu Akbar. Lanjutkan 1 rakaat. Setelah selesai, sahabat langsung ngurubin Rasul. Ya Rasul, tadi kamu baca apa? Oh enggak baca apa-apa aku. Baca sesuai dengan yang aku ajarkan kepada kalian. Tidak ada tambah, tidak ada kurang. Terus lama banget sujudnya. Hasan Hussein naik ke punggungku. Loh pas kami bangkit kan enggak ada Hasan Hussein. Mereka sudah dibawa main ke alun-alun oleh malaikat Jibril. Masya Allah Bu. Yo ya. Kemudian khusyuk. Itu kalau kita ngelihat di kamus Munjid Bu, itu artinya semua kita betul-betul persiapkan untuk Allah, itu khusyuk. Makanya ada khusyuk sebelum sholat, ada khusyuk lagi sholat, ada khusyuk setelah sholat. Khusyuk mau sholat itu apa? 10 menit sebelum azan berkumandang, persiapkan mukena terbaik, persiapkan parfum terbaik, persiapkan badan terbaik, persiapkan tempat sujud terbaik. Ibu akan khusyuk nanti sholatnya. Beda kalau kita sholat pakai mukena yang bau apek. Ya, apalagi kita kemana-mana nggak pernah bawa mukena kita sendiri. Ngandalin apa? Nanti juga di masjid di musola ada mukena inventaris. Beda, laki-laki sholat pakai baju Juventus sama Liverpool dengan bajunya yang rapi menghadap Allah, beda Bu. Maka khusyuk kalau kita mau khusyuk total, siapkan sebelum sholat. Apa nih yang harus saya tata? Jangan sampai kita gerasa-gerusuk, Allahu Akbar. Jangan ya, betul-betul kayak begitu. Nah makanya kalau seandainya ibu mau khusyuk sholatnya, persiapkan khusyuk itu sebelum sholat. 10 menit sebelum azan ibu siapkan segala-galanya, parfum terbaik seperti itu. Nanti lagi sholat, betul-betul ibu telateni, saya ini sedang sholat. Lagi baca inna sholati wa nusuki. Ingat nih, ya Allah kompor belum dimatiin. Ya kan misalkan, tetap saya lagi sholat, bismillah. Kalau memang perlu dibatalkan, silahkan dibatalkan. Kalau memang nggak dibatalkan, ya Allah, bismillah saya tawakal. Monggo nggak apa-apa. Khusus setelah sholat apa? Gunakan semua aktivitas di dalam sholat, kita kerjakan di luar sholat. Makanya setelah sholat itu ada yang namanya salam ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini nggak usah dijawab. Ini apa? Salam ini adalah muqaddimah. Semua perbuatan di dalam sholat kita bawa di luar sholat. Wallahu a'lam bishawab. Salam gitu Bu. Pertanyaannya, Ibu mau jawab pertanyaan nggak? Ada door prize Bu. Mau? Mau nggak Bu? Mau, iya. Apa judul tema kajian kita Bu hari ini? Syukur, Masya Allah. Ibu mau nambahin lagi? Hah? Tuh dibantu kufur ya. Karena yang angkat tangan ibu, yang bilang kufur nggak angkat tangan, ibu yang dikasih hadiah. Silakan. Pertanyaan ketiga tadi ada angkat tangan tuh di sini mana? Oh ibu ya. Tadi untuk menjadi ahli syukur itu ada 3 Bu. Ibu cuman jawab 1 saja. Ya.
Iya, alhamdulillah. Terima kasih semuanya, sehat semuanya. Semoga semua permasalahan diselesaikan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi. Enggak, 3, Bu. Satu lagi? Oh, Masya Allah. Berangkas Anissa masih banyak, Bu. Ya. Satu lagi silahkan. Ya. Oh, Ibu, ya siap. Satu lagi, Bu. Tadi ada 3. Ibu itu sudah bilang 1, Ibu bilang 1 lagi. Untuk menjadi ahli syukur. Ya, sudah disebutin 1. Ibu sebutkan 1 saja. Ya, betul, sering berterima kasih. Ya, gitu. 1 lagi 5. Ya, silakan, Bu. Gimana? Selalu memuji kepada Allah. Alhamdulillah. Pada ibu-ibu siapa yang lahir tanggal 6 November? 6 November. Ada yang tolak ini pas kebetulan tanggal 6 November. Ada apa enggak? Enggak ada. Ibu-ibu tadi mendengarkan pengajian ayat perjalanan kami. Surat apa? Masya Allah. Masya Allah. Itu Bu. Oh. Masya Allah. Alhamdulillah. Baru 7, Bu. Udah 7? Ya. Ibu yang kami hormati, tadi pengajian yang telah disampaikan oleh Tulis, mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menambah keimanan kita kepada Allah SWT dan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Marilah pengajian ini kita tutup dengan doa mafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.